Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to talk about how to make an attractive and animated learning video by using Benim. Dalam video kali ini aku akan mencoba untuk memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat sebuah video pembelajaran menarik dengan menggunakan aplikasi Benim. Oke, jadi sebelum teman-teman mulai membuat sebuah project menggunakan aplikasi Benim, aku mau kasih tahu dulu bahwa Benim ini adalah salah satu aplikasi yang biasa aku gunakan di hampir semua materi pembelajaran di my YouTube channel. Oke, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman mendownload dulu aplikasi ini di Play Store kalau teman-teman menggunakan Android. Oke, setelah teman-teman menginstal aplikasi ini, maka setelah dibuka tampilan awalnya adalah seperti ini ya. Tampilan awalnya seperti ini. Di sini terdapat beberapa contoh video yang bawaan dari Benim ini. Teman-teman bisa melihat seperti apa bentuknya. Tapi aku nggak akan ngajak teman-teman untuk melihat video-video yang sudah ada ini, tapi kita akan membuat project baru. Caranya adalah teman-teman mulai dari mengklik tombol berwarna merah ini, kemudian jangan lupa untuk memberikan nama filenya nanti. Kita akan coba membuat misalkan introduction. Oke, introduction misalkan. Kemudian ada pilihan video ini kira-kira akan diupload di mana? Apakah mau ke YouTube, Instagram, TikTok, atau Facebook? Nah, karena biasa YouTube, maka ada dua pilihan. YouTube ini ada yang 1080p, ada yang 720p. Ukurannya lebih kecil. Kita ambil aja yang paling besar ya, kualitasnya paling bagus, yaitu 1080p. Kemudian kita mulai create movie. Oke. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Di sini aku akan bahas dulu menu-menunya terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah ini adalah backgroundnya. Background ini nanti bisa diganti ya. Kalau aku biasanya pertama kali membuka Benim, yang aku lakukan adalah melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengganti backgroundnya. Mengganti background ini di sini, klik di sini, kemudian ada pilihan warna atau mau gelap sekalian juga nggak apa-apa. Tapi di sini lebih baik berwarna-warni ya. Kalau cerah itu kan lebih enak dipandang mata. Oke, misalkan aku akan pilih warna, let's see, yellow. Oke, this one. Kita akan coba warna yellow ya. Kemudian karena ini adalah aplikasi berbasis tangan bergerak ya animasinya, maka tentu saja bentuk tangannya nanti juga teman-teman bisa pilih. Bentuk tangan itu bisa teman-teman pilih di sini, klik di sini hand dan gambar tangan. Kemudian banyak sekali pilihan tangannya ya. Teman-teman bisa ambil yang mana sesuka hati kalian. Tapi kalau aku lebih realistis itu menggunakan yang let's see, yang ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita akan memulai membuatnya. Oke, yang pertama adalah teman-teman bisa memilih memasukkan gambar di situ, klik di situ. Di sini sudah banyak sekali ya gambar ya. Nanti ada pilihan kalau misalkan teman-teman punya banyak stok gambar di laptop atau di HP, teman-teman bisa tambahkan image gambar di sini, kemudian nanti akan masuk ke HP teman-teman, penyimpanan teman-teman, atau teman-teman bisa download terlebih dahulu bentuk file SVG, bentuk file animation, atau GIMP atau juga Unsplash. Itu bisa teman-teman cari di internet. Atau kalau nggak mau repot, kalau saya sih kadang nggak mau repot ya, karena sebenarnya udah banyak sekali di sini menu-menunya. Misalkan di drawing ini juga gambar-gambarnya sudah lengkap juga, atau people, orang-orang, kemudian sekolah, ada bangunan-bangunan, elektronik, kemudian dapur, ada furniture juga, kemudian ada yang animasi bergerak, itu adalah Lottie Art. Nah, biasanya aku memulainya dengan mengawali video pembelajaran dengan mengambil Lottie Art ya. Lottie Art ini teman-teman bisa juga download di internet ya. Banyak sekali website penyedia Lottie Art seperti ini. Bentuk filenya adalah apa ya, JSON ya kalau nggak salah ya. Oke, kita ambil saja karena ini adalah perkenalan, maka aku akan mengambil gambar yang kira-kira sesuai dengan perkenalan ya. Kita lihat, oke, let's see this one. Oke, nah ini dia. Nah, karena dia sudah masuk di sini, teman-teman bisa meletakkan ini di mana saja. Kalau merasa ukurannya ini masih terlalu kecil, teman-teman bisa atur di sini gambarnya, oke, dan letakkan posisi di mana. Ya, kira-kira seperti itu besarnya. Kemudian aku akan geser di sini. Sip.
Nah, kalau misalkan udah, teman-teman bisa atur durasi munculnya video ini dengan mengklik delay atau duration sama juga pause ya. Banyak pilihan ya. Ini fungsinya adalah untuk mengatur kemunculan dari gambar ini nanti. Oke, kalau sudah di checklist. Kemudian aku akan memberikan sebuah tulisan di sana. Tulisan itu teman-teman cek teks ini, kemudian tuliskan sesuatu yang teman-teman inginkan. Misalkan aku mau bilang welcome to my YouTube. Channel. Misal. Oke, udah seperti ini. Oke, udah masuk. Kalau misalkan ini terlalu panjang, teman-teman tetap bisa mengatur ukuran hurufnya. Kemudian di sini mau 1 baris atau 2 baris, silakan. Misalkan aku ambil di sini 1 baris saja. Kemudian kalau kira-kira sudah pas di sini, aku bakal bisa mengatur hurufnya. Jadi ada pilihan di sini ukuran hurufnya 100 ya. Bisa teman-teman tambahkan kalau merasa ini kurang besar, misalkan dibuat 105. Tapi ini besarkan dulu ya. Oke, 105 misalkan. Udah cukup. Misalkan seperti ini. Kemudian kok warnanya kurang pas, maka tulisan ini bisa kita ganti dengan warna di sini ya. Warna tulisannya banyak sekali. Misalkan aku mau masukin warna biru tulisannya. Oke. Kemudian kira-kira mau rata kanan atau rata kiri bisa pilih di sini. Oke, rata tengah saja ya, rata tengah saja. Kemudian kalau misalkan merasa hurufnya ini nggak enak di mata, misalkan teman-teman bisa ganti hurufnya seperti itu ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, diokekan saja. Ini halaman pertama, slide pertama. Misalkan teman-teman ingin membuat beberapa slide. Bagaimana cara menambahin slide? Maka teman-teman bisa ambil tanda panah ini ya, yang ada tanda panah plus ini, tanda plus ini diklik, kemudian diklik lagi, di kosong, ada layar kosong. Sama kayak kita membuat PowerPoint sebenarnya. Intinya sebenarnya sama kayak PowerPoint. Kemudian kita tuliskan saja, bisa teman-teman berikan sebuah animasi lagi dan seterusnya, silahkan saja. Misalkan kita ambil animasi yang lain yang lucu, misalkan misalkan ini sesuai dengan pandemi ya, virus. Kemudian kalau sudah, saya juga akan memberikan tulisan lagi. Tadi tulisannya welcome to my YouTube channel. Kemudian dia mau bilang I want to introduce myself, misalkan seperti itu ya. Terlalu panjang, kita buat jadi 2 baris, yes. Kemudian rata kanan, yes, seperti itu. Kemudian misalkan tulisannya durasinya 3, jangan terlalu cepat ya, nulisnya 4 detik misalkan, kemudian diberikan pause. Oke kan saja. Nah, ini kan udah dua layar. Kita ingin ngecek misalkan gimana tampilannya ketika sudah di play atau dimainkan. Maka teman-teman bisa ngambil di pojok atas ini gambar segitiga, klik seperti ini dan kelihatan dia sudah muncul ya. Tuh, muncul, nulis. Kemudian ya, I want to introduce myself. Nah, sudah jadi sebenarnya. Misalkan ada pertanyaan, gimana kalau misalkan mau memasukkan musik di sini? Oke, untuk memasukkan musik ada menu gambar tangga nada ini. Bukan tangga nada, apa sih istilahnya ya? Oke lah ya, terserah. Kemudian klik, ada 2 pilihan. Yang berwarna merah ini adalah voice over, yang ini adalah music track. Voice over ini gunanya adalah teman-teman bisa langsung merekam suara teman-teman di sini ya. Jadi langsung saja ketika diklik ini akan biasanya tidak menggunakan voice over, ini hapus saja. Aku mau ngambil video atau udah menyiapkan musik terlebih dahulu. Misalkan aku udah punya musik, kemudian kita telusuri, cari saja tempat penyimpanan teman-teman di mana yang ada musiknya. Oke. Ya, ini banyak sekali sudah ada, aku simpan beberapa MP3, bentuk MP3 atau bentuk AAC, dua-duanya bisa dipakai ya. Oke, kalau misalkan sudah, kita akan masukkan atau kita okekan saja. Oke, seperti ini.
Oke. Yes. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengatur, kita mulai lagi nih. Nah, sekarang tugasnya sebenarnya adalah mencocokkan antara mengepasin suara kita dengan gambar yang dengan tulisan yang muncul di sini. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah di sini selalu dirubah, misalkan di sini ya disesuaikan saja tulisannya apakah terlalu cepat di durasi dan di pause ini ya. Kalau misalkan agak lama dia dilamain pause-nya dan seterusnya. Pokoknya disesuaikan saja. Oke, dan kira-kira kalau sudah pas maka teman-teman bisa play seperti itu. Dan sudah jadi misalkan. Kalau sudah jadi, yang harus teman-teman lakukan adalah menyimpannya. Oke, dianggap sudah selesai, maka kita akan simpan terlebih dahulu di sini. Kita simpan sebagai project, yes kan saja. Kemudian sedang menyimpan project. Dan ini belum jadi ya, ini kita nggak bisa share, nggak bisa langsung upload ke YouTube, nggak bisa upload ke Facebook. Yang harus kita lakukan adalah, merubah file ini, project ini berbentuk file MP4 atau berbentuk video lah. Maka yang dilakukan adalah tanda di pojok kanan ini atas, diklik, kemudian kita namai movie-nya. Tadi kita namain introduction. Setelah itu kita akan make movie ya, maka akan proses rendering dilakukan. Nah, rendering ini tergantung seberapa banyak slide yang digunakan ya. Semakin banyak slide yang digunakan, semakin panjang suara yang kita masukkan atau semakin berat musik yang kita masukkan, maka dia akan semakin lama proses renderingnya. Tetapi rata-rata sebenarnya sekitar 10 sampai 15 menit lah kalau video-video saya. Kalau misalkan sudah, maka teman-teman bisa cek ini udah selesai maka silahkan di play aja. Teman-teman sudah bisa men-share video ini, di share aja langsung atau di play. Share-nya bisa teman-teman langsung ke Facebook atau tidak. Atau kalau misalkan belum mau di share, teman-teman bisa langsung keluar saja karena sudah ada tersimpan. Kita cek. Biasanya minta simpan lagi dia ketika keluar, maka teman-teman bisa cek hasilnya di tempat penyimpanan teman-teman. Oke, demikian tadi tutorial tentang bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan Benim. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.